karena waktu sudah menunjukkan pukul 2, hampir pukul 2, pukul 1:45. Nah ini Bapak Ketua Presidium juga sudah rampung. Sebelumnya saya mohon izin bahwa Bapak Anang Wibawa di siang hari ini untuk Pak Kadi sudah, saya Pak Marsudi, yang satu Pak Bambang mungkin dalam perjalanan, maaf karena agak jauh dari hujan. Baiklah Bapak Ibu, kita menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Agar dalam Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak narasumber berdua yang sudah tidak asing lagi bagi kita, sejak awal BPKPDP sudah menjadi kita di dalam mengembangkan kompetensi kita. Yang tentu saya hormati dan saya banggakan teman-teman presidium pengurus, terutama undang-undang MA nomor ke Kementerian Desa dan Kementerian PDT nomor 3 tahun 2025. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan pada Ketua Paguyuban Kades Kabupaten Klaten, dengan harapan pertemuan ini nanti perjalanan pelaksanaan dana apapun yang masuk ke desa itu tidak salah paham. Selama ini banyak salah paham yang terjadi di desa. APBD sudah digetok dan sebagian besar itu sudah diajukan dana desa, sudah mau turun, tapi tiba-tiba turun instruksi presiden gitu Pak. Kemarin ke Jakarta kami sampaikan kalau seperti ini pasti akan terjadi kebingungan kalau Pak Menteri Desa. Mohon dikaji ulang Pak Menteri agar nanti dalam suatu saat menyampaikan instruksi itu bukan seperti milik kita sendiri. Kemarin kita sampaikan seperti itu Pak dan Menteri Desa. Jadi hari ini untungnya mohon dari mandat dana desa. Jadi kemungkinan nanti bisa segera ditata ulang seperti apa instruksinya harus seperti apa. Karena mungkin kami juga bingung Pak. Untuk ketahanan pangan dulu kami khususnya desa kami itu sudah ketahanan pangan itu kami anggarkan untuk pembelian gabah Pak, ketahanan pangan. Kami memang tidak mau belikan pupuk langsung kita belikan gabah, tapi dari pendamping desa juga waktu itu tidak boleh, maunya dibelikan pupuk dan sebagainya. Tapi yang sekarang kemarin dari Pak Sekjen di Jakarta kemarin, bagaimana uang dana desa itu bisa berkelanjutan. Kalau kita berikan pupuk, kita berikan ayam, kita berikan kambing, satu orang sekali habis saya jamin. Nah makanya di sela-sela perbedaan pemikiran dan pendapat, tentunya harus ada kejelasan bagi kami desa, sehingga nanti ketika kami mempunyai ide bersama BPD selamat dan bermanfaat untuk masyarakat, maka akan Bapak Pantan Mbak Rekabutan Akhirul Salam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
menjelaskan ringkasan apa yang tertulis di dalam peraturan Menteri Desa, bukan peraturan, keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 3 tahun 2025. Saya menyampaikan isinya seperti apa, nanti kita lanjutkan diskusi praktek supaya bisa berjalan bagaimana. Nah, itu yang penting, ya. Jadi yang saya jelaskan adalah isinya, yaitu tentang panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan. Nah, kenapa harus milih pangan? Karena pangan itu merupakan hak asasi manusia yang harus terjamin ketersediaannya. Ya. Dan Indonesia dari beberapa produk itu belum mencapai swasembada pangan. Masih ada beberapa produk pangan itu yang diimpor. Ya, ada yang dari Thailand, ada yang dari Cina. Buah-buahan ternyata di Indonesia itu didominasi Cina. Marsudi. Marsudi ini senengnya olahraga, Pak. Biar saya berikut. Forum kepala desa yang saya hormati juga, Bapak Ibu perwakilan BPD se-Kabupaten Klaten yang saya hormati. Kami akan mencoba menjelaskan ringkasan apa yang tertulis di dalam peraturan Menteri Desa, bukan peraturan, keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 3 tahun 2025. Saya menyampaikan isinya seperti apa, harus digunakan untuk program ketahanan pangan. Yang ini. Teknisnya dijelaskan di keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025. Itu teknis pelaksanaannya. Ya. Nah, latar belakangnya kenapa sampai muncul peraturan Menteri Desa, keputusan Menteri Desa ini, itu diawali dari salah satu misi Presiden kita, Prabowo Gibran, Astacita, di mana salah satu misinya adalah ingin memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Jadi yang ingin ditangkap Menteri Desa ini adalah di swasembada pangannya ini. Ya. Makanya menindaklanjuti dari misi Presiden itu Menteri Desa menerbitkan keputusan, di dalamnya itu lebih kepada ini, ingin mewujudkan ketahanan pangan agar tercipta swasembada pangan di desa, sehingga nanti di desa itu dianjurkan untuk membuat desa tematik, ketahanan pangan tematik. Tematik itu menyesuaikan potensi masing-masing desa. Ini 2025 atau sekarang pangan itu bukan fisik, tapi pangan itu ya benar-benar produk pangan. Itu lebih kesan. Nah, sekarang tahapannya ya. Tahapan dimulai dari perencanaan. Tahap paling awal itu adalah desa melakukan identifikasi potensi sumber daya ekonomi sektor pangan dan pelakunya. Musyawarah. Ini usaha, ini bukan main-main. Harus diseriusi betul-betul, ya. Untuk merumuskan tematik apa di desa kita. Metode pakannya itu harus seperti apa, proteinnya seberapa, kalau berada di ketinggian 400 di atas muka air laut itu kondisinya seperti apa. Ilmu itu kan kita tidak tahu, itu yang pahamkan ahlinya. Proses dari analisa, pembibitan, penanaman, pemeliharaan itu harus melibatkan tenaga ahli yang ada di desa.
Nah, BUMDes nanti terlibat mungkin di sini panenan, penyimpanan, pemasaran. Gitu ya. Lebih banyak terlibat di sana. Gitu ya. Buka rekening, nanti bendahara desa transfer ke rekening. Kemudian kalau sudah masuk ke rekening, pelaksanaannya sesuai bisnis plan tadi, rancangan usaha yang sudah ditetapkan melalui Musdis. Nah, karena kalau nanti pasalnya Musdis, sarankan kepada Ibu sekalian, pengawas BUMDes tolong dioptimalkan. Nah, karena anggarannya besar, ya. Jadi pengawas BUMDesnya itu mulai dioptimalkan, ya. Mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali memeriksa keuangannya, sesuai nggak pembelanjaannya dengan rancangan usaha awalnya itu selalu dikontrol. Sapi, kemudian perikanan gitu, saya tanya ke yang mendapat bantuan tuh rata-rata kualitas bantuannya nggak baik. Maka dalam sus tadi yogur gojek tekan wacana tekan intinya endingnya yaitu mbuh dadi. Ini sekali lagi saya rindukan rembukannya ini non formal, kades, paguyuban, presidium, level kecamatan, FKUD kecamatan. Ini kudu kulino serawung. Nak ra serawung ini asik terus apa-apa formalitas. Tidak pertemanan, tidak paguyuban, tetapi legal formal tok. Dan kabupaten sekarang mau bergojek terserah aku pokoknya tak kandani tak guyu wis guru kabupaten tak kira bakal rekor. Terima kasih, moga-moga nanti ini tidak hanya berhenti di sini wacana. Matur nuwun. Terima kasih. Kami catat ada 6 poin. Catatan yang tetap saya ketinggalan. Yang pertama kaitannya dengan tindak lanjut dari kegiatan ini. Kami sudah sampaikan bahwa nanti masing-masing presidium rencana kemarin untuk menyelenggarakan kegiatan serupa, bentuknya atau seperti apa itu dipersilakan kepada wilayahnya masing-masing. Kegiatan ini akan ditindaklanjuti langsung nanti oleh presidium, semua presidium ke kecamatan di wilayah tubuh masing-masing. Apa mau diselenggarakan bersamaan atau syukur sama seperti yang disampaikan Pak Yoto per kecamatan yang menghadirkan Pak Kepala Desa, kemudian BPD di desa, atau menghadirkan dari pendamping kecamatan, pendamping desa dan sebagainya, supaya nanti pemahamannya sama, tidak saling adu argumen yang berlebihan. Jadi ada kesamaan pemahaman tentang aturan ini. Kemudian di sini kita bagaimana kita untuk mengetahui potensi peluang kemudian dan kesempatan yang ada di desa masing-masing. Kemudian kami dari untuk yang di kaitan pun dengan potensi, kemudian dengan proposal atau pendanaan usaha, memungkinkan karena alur dari kegiatan nanti kita siapkan kalau nanti di kesempatan yang akan datang menikah kita ada kaitan dengan model atau jenis proposal yang akan disampaikan ketika besar. Di sini pun dari Bapak Ibu sekalian bahwa kita dari kelembagaan BPD ini sudah beberapa tahun yang lalu sudah menerbitkan yang namanya kaitan pun dengan peraturan desa pembentukan badan usaha milik desa. Sama nih Pak, tahun itu Pak Wahyudi kita tambahin 2021 ya Pak. 2021 waktu kita untuk di desa untuk contohnya pun untuk yang kosong itu ada salah satu contoh untuk kegiatan tematik budidaya jagung Pak. Sampai proses nonton grup saged
Wakilan akhir itu contohipun mekaten bahwa di situ ada desa namanya Desa Permen, Kecamatan Puncak Boyolali, kemudian angka padu desa yang untuk ketahanan pangan menikah sekitar 100 juta menikah. Maka yang diharapkan kemudian adalah hulunya ini ditata. Tadi disampaikan oleh Pak Haji, tadi yang produksi makanan pokok, karbohidrat, yang protein dan sebagainya, semua potensi itu harus dikembangkan semua. Kembangkan dari mana? Jadi sangat cerdas. Yang ditugasi oleh Kemendes. Ya, Kemendes ada program kewajiban 20% ketahanan pangan. Ya itu harus dicake tenanan. Selama ini kita sama-sama tahu lah, melaksanakan Musdes, RKPdes, APBdes, turun ke Kemendes. Wah ini apa ini gitu kan? Tetapi masalahnya adalah ketika saya temui kepala desa saya, misalkan saya jawab ngomong kayak gini, jadi kayaknya iklim kades kita ini enengnya mau nenggodawuh. Jadi mereka takut karena alasannya belum ada regulasi. Nah ini ngomong ada tenaga ahli Pak Haji ini, saya ingin bertanya, apakah seperti yang jangan sampaikan ke teman-teman tadi, itu semua kepala desa sudah tahu. Ya, kalau persepsinya berbeda, ngerti pada BPD dong ngamuk. Ya mau surat juga kita kelas-kelasnya ngerti. Debat kusir. Karena sedangkan seperti itu, karena wis baca ketentu budaya rasa mikir ketahanan pangan itu gawe jibes. Gitu Pak. Kemudian bantuan benih lele apik kok ora bibit kualitas A1 atau tidak sangat penting, makanya disake ini bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya karena tadi disinggung Mas Pratomo kaitannya dengan tugas kami di Jemawan. Jadi wis apik. Cuma kan ya saya juga malu, saya sebagai Bumdes masa saya harus turun tangan sebagai BPD kan nggak ilok. Maka mulai tahun kedua saya menarik diri, saya tidak tiap hari datang karena selama setahun pertama itu sampai orang tahunya wih warung sotomi Pak Yudi. Tapi memang saya sengaja tidak apa-apa, yang penting dari Pak Yusik memang butuh ikon, yang namanya usaha itu butuh ikon. Setahun pertama itu tak totali. Kemudian tahun kedua saya menarik diri. Masuk tahun ketiga sebulan 2 bulan, bulan ketiga tutup. Alhamdulillah. Dan sampai hari ini tidak ada laporan. Sehingga asetnya ini ada mangkok piro, sendok piro, ini majan piro, ukuran piro. Saya nggak tahu karena belum pernah ada pertanggung jawaban. Nah, pada kondisi Bumdes yang seperti itu, opo iya harus dibebani dengan tanggung jawab yang besar 20%. Kalau dana desanya hampir 1 M, berarti kan hampir 200 juta. Apa iya Bumdes seperti itu yang mau kita beri amanah? Kan tidak mungkin. Maka tampaknya itu, maka saya bilang ke kepala desa supaya oke, gini aja, sambil menunggu regulasi, tolong yang bisa kita lakukan adalah mereformasi Bumdes. Ibaratnya siapkan piringnya, dandani sih. Tapi yang wis 3 minggu kan dilakoni. Masalahnya BPD itu kan bukan eksekutor, gitu. Kita bisanya hanya memberi masukan gitu. Maka pertanyaan saya tadi kembali ke Pak Haji tadi, apakah tadi dengan kepala desa wis do ngerti. Jadi punya kesamaan persepsi. Nek persepsi ini wis padha mengerti, ayo guyub rukun tandang gawe, gunung tandang gawe, muga-muga 20% ketahanan pangan bisa berjalan di semua desa. Tapi saya gini, sekali lagi yang nomor 3, saya ingin mengumpulkan seperti ini di tingkat kecamatan Jatinangor. Tetapi saya ingin mengajak sekaligus kepala desanya. Jadi
saya nanti mohon Pak Haji atau teman-teman tenaga ahli siapa yang bisa hadir dan persepsi ini harus apa? Neora ya sudah pasti langsung Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Kemendes, alhamdulillah kita di Kemendes bisa ketemu dengan Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen, dan juga Pak Dirjen. Kalau kita mensikapi khusus tentang Kemen Desa nomor 3, ada beberapa catatan memang. Satu, nanti akan dipertegas tentang juknis pelaksanaan dari Kemen nomor 3 ini. Kemudian memang nanti pelaksana tentang program ini adalah BUM Desa, sehingga kita sudah selayaknya mendorong BUM Desa kita untuk terdaftar di Kemenkumham. Karena apa? Karena selagi BUM Desa kita belum terdaftar, belum bisa dikucuri dana tersebut. Lalu ada solusi selanjutnya adalah pembentukan PPK khusus tentang ketahanan pangan. Semangat dari Kemendes ini adalah bagaimana nanti desa ini bisa memberikan kontribusi yang positif, kontribusi yang nyata terhadap program strategis nasional MBG, makan bersih gratis. Artinya dengan kegiatan yang ada di desa, khususnya ketahanan pangan, ini bisa mensupport tentang kebutuhan dapur MBG tersebut, mendatangkan manfaat yang baik itu mendukung program pemerintah pusat maupun nanti bisa meningkatkan PAB desa. Lalu memang sampai akhir tahun lalu ketahanan pangan ada kawan-kawan desa yang digunakan untuk mendukung sarana prasarana. Tetapi apakah itu bentuk kemubaziran? Ini yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi sedikit menafikan apa yang terjadi. Sebenarnya ini kan juga dukungan untuk meningkatkan produksi hasil pertanian kita, meringankan beban para petani kita, dan seterusnya. Endingnya apa? Kesejahteraan masyarakat marginal kita, petani, dan seterusnya. Nah, ibu bapak sekalian, dengan adanya Kemendes nomor 3 ini, nanti mari kita sama-sama bersinergi mengkawal apa yang akan menjadi roh dari Kemendes nomor 3 ini. Dan kemarin juga apakah perlu peninjauan ulang, ini juga disampaikan oleh kawan-kawan perwakilan dari daerah atau melalui dari kawan-kawan desa untuk mensiapkan manpower kita di masing-masing desa, sehingga program ini nanti mungkin untuk tahun ini tidak harus 20%, tetapi ini sekali lagi ya, rohnya 20%. Itu roh untuk penguatan modal BUMDes. Ya, jadi apakah ini nanti berlaku mutlak itu untuk tahun depan atau tetap tahun ini? Ini kami masih menunggu jawaban yang pasti nanti dari Kementerian Desa. Nah, ibu bapak sekalian, saat ini memang tugas kita adalah bagaimana menginventaris BUMDes kita. Kalau tadi disampaikan guru saya ini yang ada di depan dari Ngelinggi, ini guru saya.
Apalagi di sektor pertanian, wah ini luar biasa. Benar sekali, dari sekian ratus, atau kita bicara Klaten 391 desa. Apakah desanya sudah ada separuh yang jalan berdiri gitu? Masa sih, ini masa sih berdiri. Yang sehat berapa persen? Yang jalan berapa persen? Kalau seperti tadi disampaikan Pak siapa yang dari Pak Wahyudi, ya memang evaluasi itu harus kontinu, kan begitu. Kalau warung apalagi, warung sekarang banyak warung, kita harus kompetitor, menjadi kompetisi yang baik. Nah mungkin ada jejere buka warung soto yang baru yang lebih murah atau enak, tentunya bisa pindah juga. Ini sebagai contoh. Atau bahkan semangat dari Kementerian Desa juga ada desa tematik. Nah, desa tematik ini nanti juga bisa ya kita dorong sehingga desa-desa khususnya di Kabupaten Klaten nanti semua mempunyai ciri khas harapannya. Okay? Karena apa? Kalau kita tinjau di Kabupaten Klaten, desa yang berjalan dengan baik dan menghasilkan PA desa yang tinggi pasti tidak bisa dicontoh desa lain. Contohnya duwe Banyu. Nggih mboten. Banyune metu dhewe tinggal ngelola. Dan Kemen Desa ini juga sudah mensiapkan, kita sudah MOU, kita sudah bersinergi dengan APH untuk pengawalannya supaya kawan-kawan desa nanti tidak menjadi objek. Penguatan modal desa ini benar-benar bisa kontinu dilaksanakan di desa masing-masing, kontinu, sustain, berkembang, dan tentunya menghasilkan manfaat berkah barokah bagi masyarakat desa masing-masing. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Banyak salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok ternak kambing ada, untuk KBP ada, dan lain sebagainya. Nah, permasalahan sekarang gini, dengan keluarnya keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025, ini apakah nanti unit usaha yang sudah jalan seperti itu tahun kemarin tidak jalan? Yang kedua, untuk BUMDes, memang sebelum ada keputusan Menteri Desa ini, desa kami itu BPD sudah punya inisiatif. Sisa waktu tambahan 2 tahun akan digunakan untuk ninggali paling tidak 1 perdes tentang BUMDes. Karena apa? Kami rekan-rekan BPD desa kami itu sudah nonton gelagat. BUMDesnya sudah perangkat berjalan bagus dan sudah menghasilkan lumayan. Di sisi lain nanti kalau tidak direview ART-nya, terutama kepengurusannya, nanti di kepala daerah ini menimbulkan. Lebih-lebih nanti BUMDesnya itu sudah besar seperti Ponggok. Kalau ART-nya nggak kuat, otomatis nanti ya itu tadi ambruk ya. Lebih-lebih kita review pengurusnya itu kebanyakan BUMDes di desa itu kebanyakan tim sesnya kepala desa. Otomatis nanti untuk kali ini peluangnya besar ya, yang besar itu kita review apakah benar kalau bisa kita ini ada sedikit main mata karena belum tim sesnya dan sebagainya. Jadi saya punya keyakinan kalau nanti BUMDes sudah ada itu yang sebenarnya ini karena mati suri itu nanti kita review seperti anjuran Pak Haji, Pak Pratomo. Saya kira tidak ada lembaga lain yang memang pantas dibutuhkan dana. Siapa lagi kami tidak BUMDes